melewati lembah duka seyu, jalanku gelap dan letih. Tuhanku perlu pertolongan, sebab tak dapat jalan sendiri. Tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinar-Mu menerangi, sebab tak dapat jalan sendiri. Tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinar-Mu menerangi, sebab tak dapat jalan sendiri. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, atas kasih karunia dan anugerah-Mu yang sangat besar, yang telah memberi kami kekuatan dan kuasa untuk menikmati kelanjutan kehidupan kami di bawah matahari yang indah yang cerah pada pagi hari ini. Tuhan, kami tidak mampu menjalani hidup ini dengan sendirian. Tolong tuntunlah kami dengan kasih dan kuasa-Mu, agar kami tetap pada jalan yang Engkau kehendaki. Selamatkan kami dari segala gangguan roh-roh yang jahat dan niat-niat yang jahat. Kami percaya apabila kami berada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami, tidak ada satu kuasa pun yang dapat mengganggu kami. Terima kasih Bapa di surga atas bimbingan-Mu bagi kami. Ampunilah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami yang telah kami lakukan yang sungguh menyakiti hati-Mu dan mendukakan Roh Kudus-Mu. Kami percaya dengan berkat pengampunan-Mu ya Tuhan, kami diberkati oleh Tuhan sepanjang hari ini. Dengan iman kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam program Tuhan Yesus Juru Selamatku. Doa kami agar berkat daripada Allah Bapa dan kasih yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta kesatuan yang indah di dalam Roh Kudus menaungi kita semua. Mari jemaat Tuhan kita bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-51, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar. Hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia, dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya mau membawa kita merenungkan sebuah tema yang berkata, pengaruh rasa takut. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perasaan takut dapat mempengaruhi cara kita bertindak dan juga mempengaruhi cara kita berpikir. Kadang-kadang perasaan takut juga selalu membawa kita merasa khawatir di dalam hidup ini, sehingga kita tidak memiliki konsentrasi saat membuat sesuatu di dalam hidup ini. Demikian juga yang dialami oleh umat Israel di dalam kehidupan mereka. Mereka sungguh merasa takut dan khawatir karena mereka selalu mendengar cemoohan daripada orang-orang lain atau dari suku bangsa yang lain yang selalu mengaibkan mereka dengan kata-kata kutuk atau penghinaan. Namun Tuhan berbicara kepada mereka untuk menguatkan mereka melalui perantaraan Nabi Yesaya agar mereka mendengar firman Tuhan. Janganlah takut jika kamu diaibkan oleh manusia, janganlah terkejut jika kamu dinista oleh mereka. Mengapa? Sebab kamu yang mengetahui yang benar, dan kamu yang menyimpan kebenaran firman-Ku di dalam hatimu. Apakah artinya? Kebenaran firman Tuhan yang hidup di dalam kehidupan umat Israel, itulah yang menjadi jaminan bagi mereka yang harus membuat mereka berbeda dengan suku bangsa yang lain. Karena yang berfirman bukan manusia, tetapi Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat bersama-sama mengapa Tuhan memberi nasihat kepada barisan umat Israel jangan takut. Yang pertama, karena Dia yang menjadi pembela mereka. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian, dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Artinya, Tuhan mau agar barisan umat Israel percaya dan melihat akibat dari perbuatan yang jahat itu akan kembali menghancurkan mereka sendiri, seperti karat yang menghancurkan pakaian, dan seperti gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Ini adalah menggambarkan bahwa kuasa Tuhan yang akan menjadi pembela bagi orang yang percaya kepadanya. Nah, kalau kita melihat di dalam Yesaya 51 ayat yang ke-12, firman Tuhan katakan, Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kekuatan orang yang percaya kepada Tuhan adalah di dalam kuasa nama Tuhan yang Maha Kuasa, bukan pada apa yang bersifat sementara. Daud berani mendekati Goliat yang menghina dan mencemooh barisan bangsa Israel karena kuasa nama Tuhan yang disembah oleh barisan umat Israel. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita percaya akan pembelaannya sebagai Tuhan yang Maha Kuasa di dalam kehidupan kita? Lalu yang kedua, mengapa Tuhan memberi nasihat kepada barisan umat Israel jangan takut? Sebab keselamatan daripada Tuhan tidak pernah berubah dan tidak akan beranjak. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan dan keselamatan daripada Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepadanya adalah bersifat kekal dan tidak pernah berubah. Apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan sebagai keselamatan dan pemagaran, semuanya bersifat kekal. Tidak ada istilah sementara di dalam tindakan Tuhan. Keselamatan adalah merupakan anugerah daripada Tuhan, bukan hasil usaha manusia.
Ini berarti keselamatan diberikan oleh Tuhan dengan cuma-cuma kepada mereka yang sungguh percaya dan berharap kepadanya. Kalau kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16, itu adalah merupakan kasih daripada Allah kepada orang yang tidak pernah berubah dalam menaruh pengharapan dan iman percaya kepadanya. Oleh karena itu, tidak ada alasan kita yang telah menyimpan kebenaran firman Tuhan di dalam hati kita khawatir dan takut akan apa yang harus kita hadapi. Karena Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang adil dan Tuhan yang benar. Apapun masalah yang kita hadapi, jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, jangan lepaskan pandangan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memberi kelegaan dan ketenangan kepada kita. Orang yang sungguh berharap kepada Tuhan tidak akan dikuasai oleh kekhawatiran dan ketakutan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang hidup dan berkuasa ini. Setiap kalimat dan kata-kata dari firman-Mu sungguh memberi kekuatan bagi kami untuk bangkit dan berdiri di atas dasar yang teguh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan pembela kami yang agung, penjaga kami yang tidak pernah terlelap, yang selalu menopang kami di setiap langkah-langkah kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk anak yatim piatu, ibu tunggal dan duda, semua yang mengalami berbagai kesusahan. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang baik, penasehat yang ajaib, penolong yang setia bagi mereka yang Engkau berkuasa menghiburkan mereka dan memberkati di dalam segala keperluan mereka. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan dan Gembala yang baik, yang memelihara anak-anak ketebusan-Mu yang sungguh berharap kepadamu dalam keadaan apapun. Kasih dan kuasa-Mu tidak pernah beranjak. Kami juga berdoa untuk keamanan dan keselamatan bagi dunia yang kami diami pada saat ini. Biarlah melalui semua yang sedang terjadi di sekeliling kami ya Tuhan, membawa kami lebih dekat dan lebih kuat di dalam iman kepadamu. Karena kami mohon perlindungan di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus yang memberi kelegaan dan ketenangan bagi kami. Tuhan, berkatilah negara-negara yang berada di dalam peperangan. Tuhan, kami tidak mempunyai kekuatan dan kuasa untuk merubahkan kondisi situasi yang sedang terjadi. Hanya kami percaya, Tuhan, Engkau yang berkuasa, Tuhan, Engkau yang punya rencana bagi semua ciptaan-Mu yang ada di bawah kolong langit dan di atas bumi ini. Berkati semua umat-Mu, agar kami tekun mencari Engkau di dalam kehidupan kami. Selagi ada waktu yang Tuhan berikan kepada kami, berilah kami hikmat untuk menggunakan waktu-waktu yang ada ini dengan baik. Terima kasih Bapa di surga atas bimbingan daripada kuasa Roh Kudus yang selalu memberi kepekaan kepada kami. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang masih hidup di dalam kekhawatiran Tuhan pertetapkan iman mereka, yang susah Tuhan Engkau hiburkan dimanapun mereka berada. Kami percaya yang masih terikat di dalam nama Tuhan Yesus orang Nazaret, mereka dilepaskan dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, karena Engkau telah memberkati dan memagari keluarga kami, sekalipun kami jauh di antara satu sama yang lain. Kami percaya di dalam perlindungan kuasa-Mu ya Tuhan, oleh karena kasih dan anugerah-Mu, Engkau Tuhan berkenan mencurahkan berkat-berkat daripada Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.